Baik, apakah adik-adik sudah lengkap semua? Kalau sudah lengkap, mari kita mulai materi ICOPE ini, Integrated Care for Older People. Nah, nanti adik-adik tolong perhatikan dengan seksama ya, karena di tengah-tengah materi nanti saya akan menyelipkan beberapa pertanyaan kuis. Jadi nanti siap-siap mencatat dan menyiapkan jawabannya untuk didiskusikan bersama fasilitator pada sesi selanjutnya. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini. Oh, jadi turunkan ke bawah. Ya, tentang konsep ICOP dan pendekatan ICOP pada pasien lansia di komunitas dan fasilitas kesehatan primer. Nah, adik-adik yang akan bertugas nanti di fasilitas kesehatan primer, nanti mulai hendaknya menerapkan ICOP ini, Integrated Care for Older People. Ya. Penuaan sehat menurut WHO adalah sebuah proses untuk membentuk dan menjaga kemampuan fungsional agar seseorang hidup sejahtera di usia lanjut. Nah, kemampuan fungsional merupakan karakteristik kesehatan yang memungkinkan seseorang untuk menjadi dan melakukan sesuatu yang berharga baginya, yang terdiri dari kapasitas intrinsik individu, lingkungan individu, serta interaksi antara keduanya. Nah, kapasitas intrinsik itu merupakan gabungan dari semua kapasitas fisik dan mental yang dapat dimanfaatkan oleh seorang individu. Nah, kerangka kerja kesehatan masyarakat untuk penuaan sehat menurut WHO itu diterapkan dengan pendekatan AICO. Nah, kita lihat di sini ada grafik yang berwarna biru itu menunjukkan kemampuan fungsional seseorang. Dan yang merah itu merupakan kapasitas intrinsik. Yang keduanya makin turun dengan bertambahnya usia. Nah, namun ada berita baik bahwa keduanya bisa ditingkatkan dengan peran pelayanan kesehatan, asuhan jangka panjang, dan modifikasi lingkungan. Nah, misalnya pada saat kapasitas seseorang masih tinggi dan stabil, layanan kesehatan ini fokus pada pencegahan. Dan kemudian untuk lingkungan mendorong perilaku yang meningkatkan kapasitas. Nah, untuk kapasitas yang mulai menurun, layanan kesehatan berperan untuk mengembalikan atau memperlambat penurunannya. Dan pada kondisi yang makin lanjut, nah, layanan kesehatan diharapkan dapat mengelola kondisi kronis selanjutnya. Dan asuhan jangka panjang mulai berperan pada saat kapasitas intrinsik dan kemampuan fungsional seseorang itu sudah mulai menurun. Jadi perannya untuk mendukung perilaku yang meningkatkan kapasitas dan menjamin masa tua yang bermartabat. Dan untuk lingkungan, makin turun kondisi kapasitas intrinsik dan fungsional seseorang, modifikasi lingkungan makin diperlukan untuk menghilangkan hambatan agar seseorang bisa berpartisipasi di masyarakat. Jadi, fokus kesehatan masyarakat WHO yaitu untuk mempertahankan kapasitas intrinsik dan kemampuan fungsional seseorang sepanjang hidupnya. Nah, ini 6 kapasitas intrinsik prioritas menurut WHO yang perlu di screening. Pertama yaitu kapasitas kognitif, kemampuan kognitif, daya pikir seseorang. Kemudian kemampuan lokomotor, kapasitas mobilitas atau daya gerak. Kemudian vitalitas atau kondisi nutrisi seseorang. Kemudian kemampuan pendengaran, kemampuan penglihatan, dan kapasitas mental atau psikologis seseorang. Definisi ICOPE menurut WHO yaitu kerangka kerja perawatan terpadu lansia untuk screening, assessment, dan mengelola penurunan kapasitas intrinsiknya.
Nah, sistem perawatan terpadu untuk lansia artinya lansia itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun, mulai dari saat dia di keluarganya, di komunitas, atau di posyandu, hingga ke puskesmas dan rumah sakit, serta rujuk balik kembalinya dari rumah sakit. Nah, ini kondisi pelayanan kesehatan lansia yang dinilai WHO saat ini masih terfragmentasi dan berfokus pada masalah medis saja. Nah, fokus pada organ oriented atau sistem oriented. Kemudian akses layanannya masih jauh dari tempat tinggal. Belum lagi sikap diskriminatif dari nakes maupun masyarakat, serta kurangnya intervensi untuk mengoptimalkan kapasitas intrinsik dan status fungsional. Karena tenaga kesehatan kita masih banyak yang belum menyadari tentang pentingnya kapasitas intrinsik dan status fungsional tersebut. Karena itu diperlukan asuhan terpadu bagi lansia. Nah, prinsipnya bahwa lansia memiliki hak untuk kesehatan terbaik yang mungkin, memiliki kesempatan yang sama, dan diberikan adil untuk semuanya. Nah, pendekatan ICO untuk mencapai SDG 3, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik, agar kebutuhan kesehatan dan sosial lansia dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Nah, strategi dan rencana aksi WHO terhadap penuaan dan kesehatan yaitu fokus untuk optimalisasi kapasitas intrinsik. Ya, jadi dengan pendekatan terintegrasi yang berpusat pada individu, yang mengusulkan agar pelayanan lansia berdasarkan pada penilaian kebutuhan lansianya, pilihan-pilihannya, dan tujuan-tujuan individu tersebut. Kemudian puskesmas membuat rencana perawatan individual dan membuat pelayanan yang terkoordinir agar kapasitas intrinsik dan kemampuan fungsional itu bisa dioptimalkan dengan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan primer di komunitas. Nah, elemen-elemen penting ICOP itu yaitu dilakukan penilaian menyeluruh dan care plan yang diketahui oleh semua pemberi layanan. Kemudian tujuan perawatan dan tujuan pengobatannya sama antar pemberi layanan. Kemudian intervensinya dengan melibatkan masyarakat dan berbasis rumah. Karena mayoritas lansia yang ditanya ingin akhir hayatnya di rumah, bukan di panti. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendukung agar lansia bisa mengelola dirinya sendiri dan dilakukan rujukan yang komprehensif serta monitoring dari hasil rujukan tersebut dan melibatkan masyarakat serta mendukung pelaku rawat. Itu elemen-elemen penting ICOP. Nah, dalam ICOP, alur screening dan assessment itu berjenjang, yang dimulai dari keluarga dengan caregiver di rumah menggunakan screening lansia sederhana atau sekilas. Kemudian di komunitas dengan kader atau di posyandu. Ya, jadi juga menggunakan sekilas dan bila bermasalah dari posyandu dirujuk ke puskesmas. Nanti puskesmas melakukan penilaian lebih mendalam dengan instrumen ICOP puskesmas. Bila puskesmas tidak dapat mengelola masalah-masalah yang terkait, akhirnya dikirim ke tim terpadu geriatri di rumah sakit yang nanti akan menggunakan P3G di rumah sakit. Nah, ini kita lihat alur umum ICOP yang terdiri dari 5 langkah. Langkah pertama yaitu tadi screening, ya, kapasitas intrinsik di komunitas. Kemudian, bila ada masalah dirujuk ke puskesmas yang melakukan penilaian berpusat pada individu di layanan primer. Nah, dengan instrumen khusus puskesmas. Nah, kemudian puskesmas membuat care plan individual. Nah, rencana kerjanya mau pengelolaannya seperti apa. Nah, langkah keempat, menjamin jalur rujukan dan monitoring rencana perawatan sesuai dengan indikasi yang terhubung dengan spesialisasi geriatri. Nah, kemudian langkah kelima, melibatkan masyarakat dan mendukung pendamping lansia. Ini 5 alur umum ICOP. Nah, langkah pertama, melakukan screening penurunan kapasitas intrinsik di komunitas. Ada 6 kapasitas intrinsik prioritas tadi yang sudah kita bahas. Nah, jadi instrumennya
sangat sederhana. Jadi ada kognitif menggunakan instrumen pertanyaan dari WHO, juga untuk malnutrisi dan gejala depresi. Untuk keterbatasan mobilitas ada tes berdiri dari kursi. Untuk gangguan penglihatan ada tes penglihatan dengan finger counting, dan untuk pendengaran menggunakan tes fisik. Nah, kemudian lanjutannya di puskesmas menggunakan 6 instrumen yang lebih mendalam daripada yang di komunitas. Untuk kognitif, puskesmas menggunakan Minikog. Untuk keterbatasan mobilitas menggunakan SPPB, skor frailty, dan sarkopenia. Untuk malnutrisi menggunakan MNA, Mini Nutritional Assessment Short Form. Untuk gangguan penglihatan menggunakan Snellen chart, gangguan pendengaran menggunakan tes fisik, dan gejala depresi menggunakan Geriatric Depression Scale 4 pertanyaan. Nah, ini pada saat melakukan pengkajian di puskesmas, dilakukan anamnesis untuk riwayat penyakit lansia. Nah, yang berpegang pada nilai, prioritas, dan pilihan-pilihan untuk melakukan tata laksananya. Nah, jadi juga fokus pada penyakit-penyakit yang mendasari, polifarmasi yang ada, komorbid, dan sindrom geriatrinya. Kemudian melakukan dukungan sosial dan dukungan untuk pendamping lansia. Nah, dalam membuat care plan individual, ini penting petugas puskesmas bersama lansia dan caregiver-nya menentukan tujuan asuhan berdasarkan prioritas, kebutuhan, dan pilihan-pilihan dari lansia kita. Nah, nanti rencana asuhannya meliputi poin-poin ini: intervensi multimodal, tata laksana kondisi medis yang mendasarinya, dukungan-dukungan untuk perawatan individu, agar lansia bisa mengelola dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri, dan tata laksana penyakit kroniknya, dukungan dan asuhan sosial, dan upaya-upaya untuk mendapatkan dukungan sosial, baik dari keluarga, teman, maupun komunitasnya. Langkah keempat, menjamin jalur rujukan dan monitoring care plan yang terhubung dengan layanan spesialistik geriatri di rumah sakit. Yang kelima, tadi melibatkan masyarakat dan mendukung pelaku rawat. Nah, jadi nanti diharapkan puskesmas memberikan informasi kepada lansia dan pelaku rawatnya terkait sumber daya apa yang ada di masyarakat yang dapat dimanfaatkan. Misalnya, tentang rumah singgah yang ada di dekat rumah sakit yang akan dituju oleh lansia, adakah relawan sosial yang bisa membantu, transportasi gratis, ataukah ada tempat catering-catering untuk makanan sehat lansia yang bisa diakses oleh keluarga dan lansia. Nah, kemudian juga puskesmas diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung relawan dan memberdayakan lansia untuk agar mereka bisa berkontribusi lebih baik lagi. Nah, masing-masing kapasitas intrinsik yang 6 tadi ada alurnya masing-masing, ada alur asuhannya. Ya, selain itu juga untuk dukungan sosial dan caregiver ada alurnya masing-masing. Ini yang pertama, kita lihat alur asuhan mengelola penurunan kognitif. Nah, kita lihat di sini dilakukan screening tahapan pertama, screening penurunan kognitif. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, nanti kita lihat pada video berikutnya. Bila tidak dapat menjawab, nah, lansia nanti dirujuk ke puskesmas untuk penilaian lebih mendalam. Bila lolos, jadi tetap di komunitas dan diberikan tata laksana seperti yang biasanya dilakukan. Nah, kemudian di puskesmas tadi, bila hasil tesnya tidak lolos, nah dicari kondisi-kondisi yang terkaitnya. Adakah gizi buruk, delirium, polifarmasi, penyakit cerebrovaskular, atau gejala-gejala depresi yang terkait dengan penurunan kognitifnya. Kemudian dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi penurunan kognitif lebih lanjut, dan juga menilai dan mengelola faktor-faktor risiko kardiovaskular yang terkait dengan penurunan kognitif. Nah, ini yang penting adalah di puskesmas perlu menilai dan mengelola lingkungan fisik dan sosial. Nah, jadi ini betul-betul yang menjadi poin utama dan ada dalam semua alur untuk menilai lingkungan fisik dan sosial ini. Kita lihat di sini.
Screening fungsi kognitif atau daya pikir lansia oleh kader posyandu atau keluarga di rumah. Bu Tati, saya mau memeriksa fungsi kognitif atau daya pikir ibu ya. Boleh, Bu? Silakan Mbak Lila. Saya sebutkan 3 kata, nanti tolong ibu ulangi. Ikan, kursi, sapu. Ikan, kursi, sapu. Betul, Bu. Ibu ingat-ingat ya, karena ketiga kata tersebut nanti akan saya tanya lagi. Bu, sekarang tanggal, bulan, dan tahun berapa, Bu? 29 Mei 2023, Hari Usia Lanjut Nasional. Hebat deh si ibu, ingat aja tanggal halun. Saya tanya lagi ya, Bu. Sekarang ibu ada di mana? Di Posyandu Lansia Paris, Desa Ciangsana dong. Bagus, Bu. Sekarang saya mau menanyakan lagi 3 kata yang awal tadi saya sebutkan. Apakah ibu masih ingat? Apa ya? Ikan, kursi, satunya sapu. Benar? Hore, ibu benar. Hebat deh ibu. Jadi karena ibu bisa menjawab 2 pertanyaan, waktu dan tempat tadi, serta dapat mengulangi ketiga kata, maka dari hasil screening fungsi kognitif ibu, kondisi ibu baik. Bila lansia salah menjawab salah satu pertanyaan orientasi waktu dan tempat, atau lansia tidak dapat mengulang ketiga kata, maka dianggap lansia ada penurunan kognitif. Karena itu, lansia perlu dirujuk ke puskesmas untuk penilaian lebih mendalam. Nah, kemudian ketika lansia dirujuk ke puskesmas, dilakukan tes dengan instrumen Minicog. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan dengan versi-versi yang bisa dipilih oleh adik-adik nanti di puskesmas. Jadi mirip seperti tadi. Kemudian di tengahnya ini diisi dengan meminta lansia untuk menggambar jam. Nah, seperti yang berikutnya kembali diminta lansia untuk mengulang ketiga pertanyaan tersebut. Nah, ini kapan lansia perlu dirujuk ke rumah sakit? Nah, jadi dari WHO sudah menyampaikan ada patokan bila memerlukan diagnosis dan tata laksana demensia atau untuk mengelola berbagai kondisi terkait seperti delirium atau penyakit cerebrovaskular dan kardiovaskular yang menyertainya. Nah, adik-adik sampai di sini kita kuis dulu ya. Nah, siap-siap pertanyaan pertama. 1A. Apa yang dimaksud dengan kapasitas intrinsik? Oke. 1B, apa kaitan kapasitas intrinsik dengan status fungsional? Oke. Yang kedua, apa tujuan fokus WHO untuk penuaan sehat? Ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan AICO? Oke. Yang keempat, sebutkan kapasitas intrinsik prioritas menurut WHO. Ya, kita lanjut ya. Ada 4 tadi pertanyaannya. Nah, yang berikutnya, alur asuhan untuk memperbaiki mobilitas. Nah, jadi dimulai dengan screening di komunitas untuk adakah kehilangan mobilitas pada lansia dengan tes berdiri dari kursi sebanyak 5 kali, di mana lansia diminta untuk tangannya berada menyilang di dada atau di dekat bahu ini, kemudian berdiri dari kursi sebanyak 5 kali secepat yang beliau bisa. Nah, nanti kader menghitung waktunya dengan stopwatch ada berapa. Bila bisa melakukannya dalam 14 detik, artinya kondisi mobilitasnya bagus. Bila lebih dari 14 detik, lansia
diduga ada masalah mobilitas. Jadi dikirim ke puskesmas untuk penilaian lebih lanjut. Di puskesmas nanti dilakukan penilaian dengan SPPB. Ya, ini dilakukan short physical performance battery di puskesmas. Nanti bila hasilnya normal, nah dia direkomendasikan untuk latihan multimodal di rumah. Bila ternyata mobilitasnya terbatas, diberikan latihan multimodal dengan pengawasan yang lebih ketat dan dipertimbangkan untuk rujuk ke rehabilitasi dan meningkatkan asupan protein dan kalau perlu ada alat bantu. Dan juga puskesmas perlu menilai dan mengelola kondisi-kondisi terkaitnya, termasuk juga mengelola lingkungan fisik dan sosial. Nah, ini SPPB-nya adik-adik bisa mencari nanti dari YouTube video SPPB dari penemunya, pembuatnya yaitu Bapak Jack Guralnick. Nah, beliau punya sekitar 10 video untuk adik-adik pelajari. Nah, SPPB ini terdiri dari 3 tes. Tes berdiri dari kursi seperti tadi untuk screening, dan tes keseimbangan, kemudian tes kecepatan berjalan. Jadi nanti dijumlah nilai ketiga tes tersebut. Ini tes berdiri dari kursi yang 5 kali. Kemudian tes keseimbangan, ini berdiri dengan 3 posisi, berdiri berdampingan, pertama kakinya, kemudian berdiri semi tandem, dan berdiri tandem. Masing-masing dinilai apakah lansia dapat bertahan selama 10 detik dengan ketiga posisi kaki tersebut. Jadi masing-masing nanti untuk masing-masing posisi kaki ada poin khusus. Nah, selanjutnya tes kecepatan berjalan sejauh 4 meter. Nah, jadi nanti apakah lansia bisa berjalan kurang dari 4,8 detik. Nah, itu skor tertingginya. Nah, jadi nanti mobilitas normal bila skor 10-12, terbatas bila kurang dari 10. Nah, selain SPPB, puskesmas juga perlu menilai kondisi frailty, adakah kerapuhan pada lansia. R-nya resistance, kemudian rapuh ya, singkatan kata rapuh, A-nya aktivitas, P penyakit-penyakit, adakah 5 dari 11 penyakit tersebut, U usaha berjalan, dan H hilangnya berat badan. Nah, jadi prarenta bila ada 1-2 skornya, renta 3-5. Normal atau fit bila tidak ada poinnya. Nah, screening sarkopenia juga perlu dilakukan untuk bagian dari penilaian mobilitas. Nah, dengan SAKAL. SAK itu dari strength, assistance, rise from chair, climb stairs, falls, dan lingkar betis. Nah, misalnya strength untuk menilai seberapa sulit lansia dalam mengangkat dan membawa beban seberat 5 kg. Itu paling bagus tesnya kalau disiapkan misalnya beban 5 kilo seperti apa beras seberat 5 kg, diminta mengangkat, kemudian berjalan di depan Anda dan kembali lagi. Nah, jadi kita bisa melihat apakah secara objektif lansia mampu melakukannya. Ya, jadi ini screening sarkopenia dengan SAKAL. Nah, kapan dirujuk untuk ke rumah sakit? Tadi ini sesuai dengan WHO ada jika memerlukan program latihan yang terkait dengan komorbid atau penurunan kapasitas fisik dan mental yang signifikan. Nah, atau ada kondisi-kondisi nyeri persisten, atau ada khawatir risiko keselamatan. Dan kalau terkait skor rapuh, bila skornya lebih sama dengan 1 dan suspek sarkopenia, itu kita rujuk. Nah, selanjutnya alur asuhan untuk mengelola malnutrisi. Nah, malnutrisi di komunitas dimulai dengan screening. Nah, screening nanti ada pertanyaannya, kita lihat selanjutnya. Kemudian dilakukan assessment di rumah sakit di puskesmas dengan MNASF. Nah, nanti dilihat bagaimana, apakah dia malnutrisi, berisiko malnutrisi, atau status gizi normal dengan tata laksana selanjutnya. Termasuk nanti adik-adik menilai dan mengelola kondisi terkait, seperti sarkopenia, frailty, dan penyakit-penyakit yang mendasarinya, atau yang berhubungan dengan malnutrisi. Nah, ini tadi tahap pertama dilakukan screening oleh kader dengan sekilas. Pertanyaannya, 2. Apakah ada penurunan berat badan lebih dari 3 kilo dalam 3 bulan?
yang tidak disengaja, jadi bukan karena diet, atau bila pakaian-pakaiannya menjadi lebih longgar, bila beliau tidak mengukur atau tidak dilakukan penimbangan sebelumnya. Nah, dan berikutnya, apakah ada kehilangan nafsu makan atau sulit makan? Nah, dan kemudian ada pengukuran lingkar lengan atas. Di puskesmas ini dilakukan penilaian dengan kuesioner MNASF. Ya, jadi ada 6 pertanyaan. Ya. Nah, ini kapan malnutrisi dirujuk ke rumah sakit? Nah, jika malnutrisi atau berisiko tinggi malnutrisi dan bila terdapat tanda-tanda ke arah malnutrisi sebagai berikut. Nah, kemudian untuk gangguan penglihatan. Nah, untuk gangguan penglihatan, screeningnya pertama kali menanyakan apakah lansia memiliki masalah dengan matanya, atau sulit untuk melihat jauh, sulit membaca, atau ada penyakit mata, atau sedang dalam pengobatan diabetes atau hipertensi. Nah, kalau ada, itu langsung dirujuk ke puskesmas. Bila dinyatakan tidak ada, dilakukan pemeriksaan lanjutannya dengan finger counting. Jadi, menghitung jari. Nah, nanti bila ada masalah, dilanjutkan, dikirim ke puskesmas, dan puskesmas memeriksa dengan Snellen chart. Nah, kemudian puskesmas tentunya juga menilai kondisi-kondisi terkaitnya dan lingkungan fisik serta sosialnya. Nah, kapan dirujuk ke rumah sakit? Jika ada mengalami atau baru teridentifikasi ada penyakit mata. Nah, mengelola kondisi terkait gangguan penglihatannya, ya, seringkali hipertensi, diabetes, atau penggunaan steroid. Nah, kemudian untuk mengelola gangguan pendengaran. Tes pendengaran di komunitas dilakukan dengan tes bisik. Tetapi seringkali kita menemukan teman-teman di posyandu itu sulit karena tidak ada ruang yang cukup hening untuk melakukan tes bisik ini. Bila memang sulit melakukan tes bisik di posyandu, disarankan untuk melihat. Jadi bagaimana? Jadi dengan pengamatan. Nah, pada saat berinteraksi, bagaimana lansia merespon pertanyaan-pertanyaan? Apakah kelihatan terganggu pendengarannya? Atau kita harus berbicara dengan lebih keras. Nah, jadi artinya dilihat tanda-tanda seperti itu untuk menggantikan tes bisik. Bila dicurigai ada gangguan pendengaran, lansia dikirim ke puskesmas dan puskesmas nanti melakukan tes dengan garpu tala bila tidak ada audiometri di puskesmas. Nah, kemudian puskesmas juga tadi menilai dan mengelola lingkungan-lingkungan faktor risiko yang terkait dan lingkungan sosial dan fisiknya agar bisa memberikan dukungan emosi dan membantu mengelola tekanan emosinya. Karena lansia dengan gangguan pendengaran seringkali terisolasi secara sosial. Dan itu bisa berdampak terhadap penurunan fungsi kognitif. Jadi, perlu segera diberikan alat bantu pendengaran. Nah, ini kita lihat bagaimana cara melakukan tes bisik. Welcome. Today, we will be demonstrating how to perform a whisper test. The purpose of this examination is to detect both conductive and sensory neural hearing loss. Let's begin. Hi, Mr. Taylor. My name is Jessica Young. I will be conducting a hearing test for you today. Okay. I will have you sit here on the table and face forward. During the test, I'll stand behind you, and I'm going to say a number-letter sequence. I'll have you repeat it back to me, like, for example, 4K2. 4K2. Great. During the test, I will ask you to cover the ear that's not being tested. You will cover the ear by, with your pointer finger, covering your tragus and moving that in a circular motion. Okay. Great. Do you have any questions before we start? No. Okay, great. So we will test your right ear first, and with your left hand, you can keep your finger over your tragus. Okay? All right. Eight, 8M3. Okay, great. So now we will go ahead and test your other ear. So with your right hand, you'll go ahead and repeat the same steps.
2, 8, 7. All right, and we'll try that one more time, okay? Okay. S4G. Okay, great. We are all done. Did it pass? You sure did. Nah, kapan dirujuk ke rumah sakit? Bila kita ada curiga ada tuli berat dan perlu alat bantu dengar dan mengatasi masalah-masalah yang mendasar. Nah, ini yang kapasitas intrinsik terakhir mengelola gejala depresi. Nah, jadi nanti pertanyaannya di screening posyandu dalam 2 minggu terakhir, apakah Anda terganggu dengan rasa rendah diri, depresi, atau putus asa? Nah, nanti kita lihat ya, ada videonya. Nah, kemudian di puskesmas itu melanjutkan dengan pemeriksaan GDS-4 dan juga tentunya mencari kondisi-kondisi terkaitnya ya, dan kemudian mengelola lingkungan fisik dan sosialnya untuk mengurangi pencetus stres dan memperkuat dukungan sosial dan memotivasi lansia untuk tetap bergerak dan terhubung secara sosial. Nah, ini kita lihat cara melakukan screening status mental di komunitas. Screening status mental lansia di komunitas oleh kader posyandu maupun keluarga. Bu Tati, sekarang saya akan memeriksa kondisi mental Ibu ya. Oh, silakan Mbak Lila. Dalam 2 minggu terakhir, apakah ada perasaan rendah diri, depresi, atau putus asa yang mengganggu Ibu? Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Saya penuh semangat. Pertanyaan berikutnya ya, Bu. Apakah dalam 2 minggu terakhir Ibu merasa kurang berminat dan rasa senang dalam melakukan hal-hal yang biasanya senang Ibu lakukan? Tidak ada, Mbak. Saya selalu senang melakukan hal-hal yang biasanya saya lakukan. Bila kedua pertanyaan dijawab ya oleh lansia, yang artinya terdapat rendah diri, depresi atau putus asa, dan kurangnya minat atau rasa senang dalam melakukan sesuatu, maka lansia perlu dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih mendalam. Ya, ini dia GDS-4 yang 4 pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di puskesmas. Ya, baik. Sampai di sini saya, nah ini kapan dirujuk ya ke rumah sakit bila membutuhkan pendekatan lebih komprehensif dan ada kondisi-kondisi terkait seperti hipotiroid atau ada pengelolaan khusus yang lebih rumit terkait dengan depresinya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan kuis berikutnya. Tadi sudah 4 ya, sekarang yang kelima. Ayo adik-adik catat. Yang kelima, sebutkan instrumen-instrumen screening dan assessment kapasitas intrinsik di komunitas dan di layanan primer. Dan bagaimana cara memeriksanya. Nah, ini banyak sekali loh. Jadi, silakan ya, disiapkan. Kemudian yang keenam, sebutkan 5 langkah alur umum TAIKO. Ya, yang keenam. Yang ketujuh, 7A, tes SPPB untuk memeriksa apa? 7B, jelaskan cara melakukan tes SPPB. Ya, mungkin tadi berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 6 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini alur asuhan dan dukungan sosial. Hal yang penting sekali di mana kita perlu mengetahui, nah, apakah ada kesulitan-kesulitan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.
Di sini yang poin nomor 5 terkait dengan aktivitas sehari-hari, ada yang perlu diperbaiki dari bagian ini, yaitu pertanyaan nomor 5 ya adik-adik, yang sebenarnya ya dari terjemahannya, apakah Anda kesulitan merawat penampilan diri? Ya, bukan menjaga peralatan pribadi ya. Jadi itu diperbaiki yang pertanyaan nomor 5-nya. Nah, jadi di sini dinilai apakah lansia bisa cukup mendapat rekreasi, cukup mendapat kemudian terkait dengan hubungannya, hubungan dengan teman, dengan keluarga, ya. Jadi ini nanti ada alur khususnya. Jadi ini poin-poin terkait alur asuhan sosial yang perlu dicari nanti. Tingkat kemandiriannya, masalah tempat tinggal, adakah masalah finansial, kesepian atau loneliness, dan hobi, kegemaran, aktivitas sosial, serta kemungkinan salah perlakuan, elderly mistreatment. Nah, kapan asuhan spesialistik dibutuhkan untuk lansia yang bermasalah dalam dukungan sosialnya? Nah, jadi spesialis di sini dimaksudkan juga adalah lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berkaitan, yang mampu memberikan jalan keluar untuk permasalahan sosial lansia kita. Misalnya dengan kondisi kehidupan. Nah, adakah layanan di komplek tersebut yang bisa membantu, atau adakah pekerja sosial, terapis okupasi? Nah, untuk finansial misalnya, apakah ada konsultan keuangan yang bisa membantu mengatasi masalah pengelolaan keuangan beliau? Nah, untuk kesepian, adakah relawan yang bisa sukarela datang ke rumah membantu atau menemani? Nah, untuk partisipasi, bagaimana lansia bisa mengisi waktu luangnya dengan aset-aset kegiatan yang ada di masyarakat? Untuk salah perlakuan, nah, apakah ada fasilitas untuk perlindungan orang dewasa atau layanan penegakan hukum yang dibutuhkan? Nah, untuk kegiatan hidup sehari-hari diperlukan terapis okupasi, pekerja sosial, atau perawat, atau tim multidisiplin yang dapat membantu lansia tersebut di rumahnya. Nah, terkait dengan mobilitas, apakah memerlukan bantuan fisioterapis, apakah terapis okupasi, atau pekerja sosial, dan demikian juga terkait dengan mobilitas luar ruang. Jadi, artinya nanti dari hasil identifikasi masalah-masalah lansia kita, nah, untuk dukungan sosial apa yang diperlukan yang dapat kita cari. Nah, terakhir adalah alur asuhan untuk mendukung pendamping lansia di puskesmas. Jadi ini ada alurnya khusus. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau mengetahui apakah caregiver ini dia didukung. Nah, dalam perannya sebagai caregiver, ataukah berdampak negatif peran tersebut dalam kehidupan pribadinya? Nah, bagaimana suasana hatinya? Adakah kecenderungan ke arah depresi? Ya, dan apakah juga terkait dengan terganggunya masalah finansialnya? Nah, jadi dari semua alur tersebut, ada 13 rekomendasi berbasis bukti dari WHO yang sudah dibuatkan brosurnya dalam buku khusus terkait dengan 13 rekomendasi berbasis bukti yang dalam program ICOP ini. Itu terbagi dalam beberapa kelompok atau kategori rekomendasinya. Jadi untuk kelompok meningkatkan fungsi muskuloskeletal, mobilitas, dan vitalitas, nah, rekomendasi yang disarankan ada 2, yaitu latihan multimodal dan suplemen nutrisi oral untuk yang gizi kurang. Jadi multimodal ini latihannya resistensi untuk kekuatan otot yang progresif, latihan keseimbangan, fleksibilitas, dan aerobik. Kemudian memelihara kapasitas sensoris. Yang ketiga, rekomendasi ketiganya dengan screening rutin gangguan penglihatan dan pendengaran, dan langsung menata laksana bila ada alat bantu yang dibutuhkan segera. Nah, kemudian mencegah gangguan kognitif berat dan mempromosikan kesejahteraan psikologis dengan rekomendasi agar dilakukan stimulasi kognitif untuk lansia dengan gangguan kognitif, intervensi psikologis terstruktur singkat untuk lansia dengan gejala depresi. Dan
untuk mengelola kondisi-kondisi yang terkait penuaan seperti sindrom geriatri, contohnya inkontinensia urin, disarankan untuk dilakukan prompted voiding atau mendorong berkemih tiap 2 jam pada mereka yang dengan gangguan kognitif. Kemudian untuk wanita dengan inkontinensia urin disarankan untuk latihan otot dasar panggul. Nah, ini poin yang penting juga yaitu mencegah jatuh dengan mengevaluasi dan menghentikan obat-obatan yang tidak perlu atau berbahaya bagi lansia. Dengan latihan multimodal, mengatasi bahaya, jadi modifikasi rumah dan menyingkirkan hal-hal yang membahayakan, yang menyebabkan jatuh. Dan juga intervensi multifaktor dengan olahraga, terapi fisik, adaptasi lingkungan, dan menghentikan obat-obat psikotropik. Nah, yang rekomendasi terakhir yaitu mendukung pelaku rawat dengan intervensi psikologis, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan agar caregiver bisa mengatasi kendala-kendala terkait dirinya sendiri maupun dalam hal merawat lansia kita. Sebagai kesimpulan, untuk implementasi ICOP di Indonesia, screening kapasitas intrinsik ini mudah digunakan oleh nakes dan kader terlatih. Terdiri dari 6 domain dengan waktu sekitar 10 menit. Alur asuhan di tingkat layanan primer dan alur rujukan menjadi jelas dan terarah. Dapat disesuaikan dengan konteks kebijakan kemampuan daerah setempat. Dan pendekatan ICOP selain menilai kondisi klinis juga menekankan dukungan sosial dan pendamping lansia. Kasus kompleks dengan multimorbiditas, penurunan kapasitas fungsional, keterbatasan akses, masalah dukungan sosial dapat kenali. Dan kemitraan antara lansia, nakes, layanan primer dan rujukan, keluarga dan komunitas dapat mendukung kesejahteraan lansia di tempat tinggalnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa di komunitas digunakan alat instrumen screening yang disebut SKILAS, screening kesehatan lansia sederhana, dan kemudian bila kapasitas intrinsik bermasalah dirujuk ke puskesmas, dan puskesmas akan menggunakan pengkajian dengan instrumen ICOP puskesmas. Bila kapasitas intrinsik bermasalah dapat dikelola di puskesmas, puskesmas menilai dan membuat care plan-nya dengan yang bersifat individual, memonitor dan melibatkan masyarakat serta mendukung caregiver. Bila kapasitas intrinsik sosial dan caregivernya bermasalah, itu merupakan indikasi rujuk ke spesialis atau ada skor rapuh lebih sama dengan 1 dan sindrom geriatri serta suspek atau prediktif sarkopenia, maka lansia dirujuk ke rumah sakit dengan tim terpadu geriatri atau ke lembaga atau organisasi terkait untuk masalah sosial atau untuk mendukung caregivernya. Baik, itu yang terakhir. Nah, masih ada 1 pertanyaan kuis lagi, adik-adik ya. Yang ke-8, catat ya. Yang ke-8, sebutkan 8 alur yang ada dalam ICOP dan apa peran Anda di puskesmas dalam penerapan alur-alur tersebut. Ya. Baik, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan nanti adik-adik sukses dalam menerapkan ICOP di puskesmas. Nah, saya sudah menyertakan nomor WhatsApp di awal untuk nanti adik-adik silakan kalau ada yang ingin didiskusikan pada saat adik-adik bertugas di puskesmas. Jadi ditunggu kabar baiknya untuk penerapan ICOP di puskesmas dan di komunitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.